Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 27. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di mata penuh harap Tan Yun, Yu Yunxi menawarkan tanda. Saat dia membacanya, cahaya dilepaskan dari token, menutupi sumur kuno. Berdengung. Pada saat itu, kehampaan sedikit beriak, dan sumur kuno naik ke langit dengan sinar warna-warni, yang sangat indah. Tan Yun, buka. Kamu hanya perlu berbaring di sumur kehidupan dan mengendalikannya dengan pikiranmu. Kamu bisa melihat di mana saja di alam semesta bawah yang ingin kamu lihat. Yu Yunxi tersenyum. Yunxi, terima kasih. Tan Yun tampak bersyukur. Kami adalah teman. Kamu menyelamatkan hidupku lagi. Kami tidak perlu mengucapkan terima kasih, kata Yu Yunxi dengan tulus. Ya, Tan Yun mengangguk dan berjalan menuju sumur kuno. Setelah memikirkannya, alam semesta yang lebih rendah, dunia Dewa Hongmeng, kota Dewa Hongmeng, kota terdalam dan puncak gunung Dewa Hongmeng. Rengek. Saat ini, di puncak gunung suci Hongmeng, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan pusaran angin muncul di langit. Tidak, ada situasi. Prajurit dewa yang menjaga Hongmeng Senfu tampak terkejut. Ketika dia ingin memasuki Hongmeng Senfu, sebuah suara bersemangat di langit terdengar, "Ayah, ibu dan kakek, aku Yuner. Cepat keluar." Tubuh prajurit itu tertegun dan menatap ke langit, tetapi dia melihat wajah yang dikenalnya muncul dari pusaran. Dewa leluhur Hongmeng, apakah itu kamu? Prajurit ilahi begitu bersemangat sehingga dia lupa untuk berlutut. Ya, ini aku. Tan Yun yang besar menatap prajurit sihir itu dan berkata, saat ini, Tan Yun telah mengangkat teknik mengubah wajah. Hebat, Tuan Hongmeng, kamu baik-baik saja. Prajurit sihir tiba-tiba berlutut, menghadap Tan Yun, ketuk dan lihat Tuan Hongmeng. Pada saat ini, seluruh kota Dewa Hongmeng, puluhan miliar tentara dewa dan warga melihat Tan Yun. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka berlutut satu demi satu ke arah gunung suci Hongmeng. Suara air pasang menelan langit, kami telah melihat Tuan leluhur Hongmeng. Saat ini, Yu Yunxi mendengarkan suara yang berasal dari sumur kuno. Dia dengan penasaran melepaskan kesadaran ilahinya, menyelubungi sumur kuno, dan melihat pemandangan para dewa berlutut di hadapan Tan Yun. Siapa dia? Kenapa dia disembah oleh begitu banyak orang? Yu Yunxi bingung. Pada saat yang sama, ada banyak tokoh di Hongmeng Senfu. Melihat sosok tersebut, Tan Yun langsung mengaburkan pandangannya dengan air mata. Karena dia melihat kakek tua, orang tua-tua, ayah mertua dan ibu mertua. Yuner, Feng Jingru menatap wajah Tan Yun di langit, dan dengan air mata berlumpur yang hilang, dia menyelinap ke pipinya dan menangis dengan gembira, Yuner, anak ibuku yang baik. Yuner, mata Tan Feng diwarnai dengan air mata. Yuner, cucu kakek. Tan Changchun tersedak. Tan Yun menatap orang tua dan kakeknya. Dia belum melihatnya selama 90.000 tahun. Kakek tidak lagi sehat dan bugar. Tidak terlihat selama 90.000 tahun, orang tua saya memiliki rambut beruban. Yuner tidak bisa bersamamu. Itu karena aku tidak berbakti. Air mata Tan Yun menetes. Yu Yunxi di belakangnya menyesap bibirnya dan merasakan hal yang sama. Yuner, ibumu dan ayahmu tidak menyalahkanmu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Jika kamu dapat melihat bahwa kamu aman, ibumu dan ayahmu dapat yakin. Feng Jingru berkata dengan cemas, nak, mengapa rambutmu putih? Bu, kamu tidak perlu khawatir. Anak itu baik-baik saja, kata Tan Yun, dan menyapa ayah mertua dan ibu mertuanya. Akhirnya, matanya tertuju pada Lingxia. Celepuk, Lingxia berlutut dan menatap Tan Yun, putri Lingxia, melihat ayahnya. Cepat bangun. Tan Yun tersenyum dan menangis. Putri telah melihat ayah. Sueying berlutut di depan Tan Yun dan menangis bahagia. Oke, bayi perempuan ayah. Tan Yun tersenyum dan tiba-tiba menemukan sesuatu dan melebarkan matanya. Karena dia melihat Suan Yuan Changfeng juga berada di puncak gunung Hongmeng, dan di sampingnya berdiri seorang gadis dengan air mata.
Gadis itu hanyalah ranah dewa manusia, dan alamnya sangat rendah. Kamu, mata Tan Yun lembab lagi. Suaranya bergetar karena dia terlalu bersemangat. Kamu, apakah kamu Ren Yingying? Ren Yingying di mulut Tan Yun adalah reinkarnasi Tuoba Yingying. Di masa lalu, Tuoba Yingying bereinkarnasi setelah dia bunuh diri untuk bersama Suanyuan Changfeng. Ya, gadis cantik itu gemetar hebat dan air matanya jatuh. Segera, dia membuat tangisan yang mengandung pikiran tak berujung. Saudaraku, aku Yingying. Dalam kalimat singkat, Tan Yun menangis. Hebat, kamu bereinkarnasi dan kembali. Dan mendapatkan ingatan sebelumnya. Ren Yingying tersenyum dan menangis. Saudaraku, Yingying merindukanmu. Aku juga merindukanmu, teriak Tan Yun. Kakak, kamu tahu, akhirnya aku punya hati. Ren Yingying menangis bahagia. Saya akhirnya menjadi wanita seutuhnya. Saya sangat mencintai Changfeng, dan dia sangat baik kepada saya. Itu bagus, itu bagus. Tan Yun menangis. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan emosi saat melihat orang tuanya, kakek, Yingying dan putrinya. Tuan, aku juga merindukanmu. Raja beruang Tianluo menyeringai. Dan saya, ucap kera iblis. Tuan, aku juga merindukanmu. Singa Dewa Naga Emas dan binatang buas membuka mulut mereka satu demi satu. Aku juga merindukanmu, kata Tan Yun, menyeka air matanya, menatap Sueying dan mendesak, Sueying, biarkan ibumu keluar dengan cepat. Begitu ucapan ini keluar, Sueying tercengang, dan semua orang di puncak gunung suci Hongmeng tercengang. Kemudian, wajah semua orang sangat berubah. Melihat wajah orang dan binatang di matanya, Tan Yun memiliki firasat buruk. Pada saat ini, Feng Jingru tampak ketakutan dan berkata, Yuner, 10.000 tahun yang lalu, Yukin, King Cheng, dan Xiao terlalu mengkhawatirkanmu, jadi mereka terbang ke dunia leluhur tertinggi. Hati Tan Yun tenggelam, dia khawatir istri dan tunangannya akan mengalami kecelakaan. Agar ibunya tidak khawatir, Tan Yun berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ibu. Sekarang anak-anak ada di seluruh dunia di dunia leluhur tertinggi. Mudah untuk menemukan mereka. Yuner, apa yang kamu katakan itu benar? Mata Feng Jingru mempertanyakan, kamu tidak bisa menipu ibumu. Tentu saja itu benar, Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku tidak akan berbohong padamu. Oh, omong-omong, apakah Zenji dan Su Zhen sudah datang ke dunia leluhur tertinggi? Yah, kata Feng Jingru, kamu tidak perlu khawatir tentang ibumu. Dia memiliki Lingxia untuk merawatnya. Pada saat ini, Lingxia mengambil langkah maju, dan menatap Tan Yun dan berkata dengan tulus, ayah, setelah kamu mendidik putrimu menjadi dewasa, tetapi putrimu mengkhianatimu. Jangan khawatir, aku akan merawat kakek nenekku dengan baik. Tan Yun mengangguk dan berkata, bagus, anak baik, aku percaya kamu sebagai seorang ayah. Pada saat ini, suara Yu Yunxi terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun, saatnya untuk menutup. Sumur kuno hanya dapat dibuka setiap 100 tahun sekali. Oke, Tan Yun menjawab dan menatap orang-orang, aku punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Oke, setelah Feng Jingru menjawab, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berteriak, Yuner, Xianer, mereka mengatakan bahwa setelah mereka terbang ke alam leluhur yang tinggi, jika mereka tidak dapat menemukanmu, mereka akan pergi ke Dongzuo Timur dari alam leluhur yang tinggi. Mereka juga mengatakan bahwa jika kamu kembali dan mengetahui bahwa mereka telah pergi, biarkan kamu pergi ke wilayah timur dunia leluhur tertinggi untuk menemukan mereka. Mendengar pidato tersebut, Tan Yun sangat bersemangat, oke, saya tahu, dan semua orang mendengarkan. Tidak ada yang boleh terbang ke dunia leluhur yang tinggi untuk saat ini, dan kemudian terbang ketika saya mengatakan bisa terbang suatu hari nanti. Setelah kata-kata Tan Yun, cahaya warna-warni menghilang dengan baik, dan wajah besar Tan Yun di atas gunung suci Hongmeng menghilang. Setelah sumur kuno ditutup dengan baik, senyum Tan Yun menghilang dan wajahnya menjadi sangat bermartabat. Yu Yunxi awalnya ingin bertanya kepada Tan Yun mengapa dia begitu terobsesi, memiliki begitu banyak istri dan hal lainnya. Dia memandang Tan Yun dengan tatapan bermartabat dan cemas, tapi dia tidak bisa bertanya. Tidak, saya ingin menemukan jejak mereka. Saya ingin tahu apakah mereka aman sekarang. Tan Yun mengepalkan tinjunya. Jangan khawatir,
Aku akan menemukan ayahku dan memintanya mengirim seseorang untuk menemukan istrimu. Kata Yu Yunsi. Sama sekali tidak. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kaisar ayahmu mengirim seseorang untuk menemukan mereka, bagaimana jika beberapa kekuatan di wilayah Dewa Dongsu dengan sengaja menangkap mereka dan membuat syarat dengan kaisar ayahmu? Yah, kamu benar. Yu Yunsi menyesap bibirnya. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin menemukannya sendiri? Tetapi jika Anda pergi, jalan Anda akan jauh. Dengan kecepatan rana Anda tidak akan dapat mencapai benua Dewa Dongsu dalam puluhan ribu tahun. Bahkan jika Anda tiba di wilayah Dewa Dongsu, kapan kamu bisa menemukan mereka sendirian? Tan Yun merenung sedikit dan tidak menjawab, tetapi berkata, Yunsi, Anda tahu, saya adalah Protos kuno yang abadi, dan mungkin ada beberapa keterampilan yang ditinggalkan oleh leluhur saya di makam Tuntian yang bertanggung jawab atas dinasti leluhur Anda. Bisakah Anda membantu saya mendapatkan tempat untuk masuk? Yu Yunsi menekankan, iya, itu ada pada saya. Yunsi, berapa lama makam Tuntian akan dibuka? Tanya Tan Yun. Ada lebih dari 29.900 tahun tersisa, kata Yu Yunsi. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, saat ini, saya harus menyusahkan Dao Kun, lelaki tua dari kuil Tianmen, untuk membantu saya menemukan mereka. Sebelum makam Tuntian dibuka, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berkultivasi dan meningkatkan ranah saya. Yu Yunsi berkata, oke, saya akan mencari orang kepercayaan saya dan pergi ke kuil Tianmen untuk mengirim pesan. Tan Yun, ikut aku. Kemudian, Tan Yun mengikuti Yu Yunsi dan terbang menuruni menara sihir. Segera, dia jatuh di halaman belakang mansion. Tuan, aku mencarimu, Yu Yunsi berteriak. Murid yang terhormat, ada apa dengan menemukan seorang guru? Ketika suara orang tua dimulai, seorang lelaki tua berusia 80-an keluar dari udara tipis di depan Tan Yun dengan senyum ramah. Orang tua itu adalah Guru Yunsi, dikenal sebagai Dao Xing Dazun. Tidak dapat melihat ranah lelaki tua itu, Tan Yun dengan cepat membungkuk dan berkata, Xiao Zhang telah melihat lelaki tua itu. Ya, Dao King Dazun mengangguk dan menatap Yu Yunsi. Menguasai, Yu Yunsi melangkah maju, meraih pergelangan tangan Dao Xing Dazun dan berkata, Tuan, saya ingin Anda pergi ke kuil Tianmen secara langsung. Untuk apa kamu pergi ke kuil Tianmen? Tanya Dao King Dazun. Bantu temanku Xiao Zhang menyampaikan beberapa berita, kata Yu Yunsi. Bantu bocah ini. Dao King Dazun menggerakkan sudut mulutnya. Murid, siapakah seorang guru? Apakah kamu menganggap seorang guru sebagai pesuruh orang lain? Tuan Gelombang, Yu Yunsi mengguncang lengan Dao King Dazun. Tan Yun melihat Yu Yunsi genit untuk pertama kalinya. Tuan, janji saja, iya. Baiklah, aku akan berjanji padamu. Aku akan pergi ke sana sendiri. Dao Xing menatap Tan Yun, si kecil, beritahu aku. Berita apa yang akan kamu sampaikan kepada siapa? Sebarkan ke Master Suci Dao Kun Domain Bintang 4 Seni, kata Tan Yun. Apa, anak kecil Dao Kun? Dao King Dazun berkata dengan bingung, terakhir kali aku melihatnya, dia hanya tahu cara berjalan. Sekarang dia adalah orang suci di domain bintang 4 seni. Penatua, apakah kamu mengenalinya? Tan Yun terkejut. Tentu saja aku mengenalinya. Setelah Dao Xing mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ada sentuhan kesedihan di matanya yang keruh, jadi dia kembali normal, sengaja mengesampingkan topik dan berkata, "Yah, berita apa? Mungkinkah Da Xing Dazun ada hubungannya dengan kuil Tianmen?" Pria itu mengatakan Dao Kun adalah anak kecil. Berapa lama dia hidup? Tan Yun bingung dan berkata, "Tolong beritahu Dao Kun bahwa dia adalah orang tua dan minta dia untuk membantu generasi muda menemukan orang-orang ini." Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kekuatan ilahi dilepaskan, memadatkan gambar memori dari udara kosong. Pada gambar memori, seorang wanita cantik bertahan selama 3 detik dan kemudian terus berubah. Wanita cantik ini secara alami adalah istri dan tunangan Tan Yun, seperti Yukin, Xiao, Tang Mengyi, Tang Xinying, Suan Yuanru dan Feng Qingcheng, serta Suzhen, Zhen Ji dan Murong Sisi. Dao King Dazun terkejut. Meskipun dia adalah monster tua yang telah hidup ribuan tahun, dia juga terkejut dengan para wanita ini. "Anak kecil, apa hubungannya denganmu?"
begitu banyak keindahan tiada taraf. Tan Yun berkata dengan jujur, mereka adalah istri generasi muda, tunangan, dan beberapa adalah temanku. Anak kecil, kamu benar-benar nakal. Dao Qing mengacungkan jempol pada Tan Yun. Tan Yun terdiam beberapa saat, tapi dia masih menghormati. Senior, saya adalah murid dari kuil Tianmen. Untuk beberapa alasan, saya harus pergi sementara dengan berpura-pura mati. Saya harap Anda tidak memberitahu orang lain di kuil Tianmen tentang kehidupan generasi muda. Jangan khawatir, kata Dao Xingdazun. Dia melirik Yu Yunxi, yang khawatir, dan berkata, murid sayang, anak laki-laki ini lahir dengan keberuntungan. Jangan tertipu olehnya. Yah, ayo pergi. Setelah transmisi suara, Dao Xingdazun menghilang begitu saja. Yunxi, apakah dia ada hubungannya dengan kuil Tianmen? Tanya Tan Yun. Aku tidak tahu. Yu Yunxi menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika saya masih sangat muda, tuan saya datang kepada saya dan menjadi tuan saya. Oh, setelah Tan Yun menjawab, dia melihat ke arah Yu Yunxi yang khawatir dan berkata, Yunxi, ada apa denganmu? Tidak ada, kata Yu Yunxi. Tan Yun berkata, melihat penampilanmu yang tidak tulus, aku tahu kamu berbohong. Katakan padaku. Yu Yunxi menarik napas dalam-dalam dan pura-pura bertanya dengan santai, saya tidak melihat bahwa Anda memiliki begitu banyak istri, dan masing-masing sangat cantik. Juga, aku tidak menyangka kamu memiliki 2 anak perempuan. Oh, omong-omong, mengapa semua pejabat dan orang di kota suci Hongmeng berlutut kepadamu? Menghadapi kebingungan Yu Yunxi, Tan Yun berkata, ini cerita yang panjang. Aku akan memberitahumu ketika kamu punya waktu di masa depan. Aku punya waktu sekarang. Yu Yunxi berkedip. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia memikirkan pengalamannya dengan istri dan tunangannya. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan mulai memberitahu Yu Yunxi. Selama 2 jam, Tan Yun memberitahu Yu Yunxi apa yang terjadi dengan istri dan tunangannya serta Lingxia. Yu Yunxi mendengarkan pengalaman Tan Yun dengan istri dan tunangannya. Dia tahu dia salah paham pada Tan Yun. Tan Yun bukan playboy. Pada saat yang sama, dia juga tergerak. Secara khusus, ketika Tan Yun adalah Mahaguru Hongmeng, dia dikhianati oleh Lingxia, yang dibesarkan sendiri. Kemudian Tan Yun akhirnya memaafkan Lingxia dan kesalahan serta perubahannya sangat menulari dirinya. Tanpa sadar, mata Yu Yunxi berkaca-kaca, Tan Yun, Yuyan, Suan Yuanru dan Shen Subing semuanya bersama setelah cobaan paling kejam denganmu. Kamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Tan Yun berkata sambil tersenyum, tentu saja. Yu Yunxi memikirkan sesuatu, memandang matahari terbit di timur dan berkata, tidak, waktu untuk menyapa ayah dan kaisar telah berlalu. Ikutlah denganku. Bagus. Tan Yun menjawab, mengikuti Yu Yunxi jauh-jauh dari rumah putri ketujuh, dengan cepat melewati istana kekaisaran yang besar dan pergi ke aula kaisar.